نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Ushulus Sittah karya al-Imam al-Allamah al-Mujaddid al-Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu ta'ala. yakni tentang 6 landasan dasar, 6 landasan penting di dalam agama Islam ini. Yang pertama sudah kita sebutkan bahwasanya landasan yang terpenting, perkara yang paling penting di dalam agama Islam ini adalah permasalahan ikhlas. Mengikhlaskan agama hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tiada sekutu baginya. Serta setelah kita mengetahui tentang ikhlas, maka kita juga perlu mengetahui tentang lawannya, yakni syirik. Ikhlas adalah memurnikan agama, memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sementara lawannya adalah menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Kemudian yang kedua, perkara yang terpenting di dalam agama Islam yang kedua, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan, yakni bersatu di dalam agama, serta melarang dari tafarruq, melarang dari perpecahan di dalam agama tersebut. Dan dalil yang berkaitan dengan masalah ini tentang pentingnya persatuan dan larangan tentang tafarruq, larangan dari berpecah belah di dalam agama sudah kita sebutkan dari Al-Quran. Di antaranya di surat yakni Ali Imran ayat yang ke-102 sampai 103 sudah kita sebutkan. Kemudian di surat Ali Imran ayat yang ke-105, Al-Anfal ayat yang ke-46, kemudian Al-An'am ayat yang ke-159 dan Asy-Syura ayat yang ke-13. Ini dalil dari Al-Quran. Nah, di dalamnya terdapat padanya yakni wajibnya bersatu di dalam agama dan larangan dari berpecah belah di dalam agama. Demikian pula al-hadis juga kita telah sebutkan. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang pentingnya persatuan. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas selanjutnya, yakni tentang amalan salafus salih. Perbuatan yakni amalan dari salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, yakni berkaitan dengan landasan yang kedua ini,
perkara yang kedua ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyatakan, "Amma amalus salafis salih fa inna min usuli ahli sunnati wal jama'ati fil masail al khilafiyyati anna ma kana al khilafu fihi sadiran 'an ijtihadin wa kana mimma yasughu fi al ijtihad fa inna ba'dahum yu'adhdhiru ba'dan bil khilaf." Adapun perbuatan para pendahulu kita yang saleh, maka sesungguhnya termasuk di antara prinsip, termasuk di antara dasar dari ahlu sunnah wal jamaah di dalam permasalahan khilafiyah, di dalam permasalahan perbedaan pendapat, anna ma kana al-khilaf fihi sadir an ijtihadin wa kana mimma yasughu fi al-ijtihad fa inna ba'dahum yu'adhdhiru ba'dan bil khilaf. Bahwasanya yakni khilaf yang terjadi kalau memang itu muncul dari ijtihad, yakni tentunya dari perkara yang boleh padanya ijtihad, maka sebagian mereka, yakni salaf, para pendahulu kita, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sebagian mereka memberikan ulur kepada sebagian yang lain dengan perbedaan pendapat tersebut. Perhatikan, ya, sikap bijaknya mereka para pendahulu kita dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, serta para ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Ketika terjadi pada mereka perbedaan pendapat, dan ini pasti terjadi, kalau memang perbedaan itu muncul dari ijtihad, maka sebagian mereka memberikan uzur kepada sebagian yang lainnya berkaitan dengan khilaf tersebut. Wala yahmilu ba'duhum ala ba'din haqdan wala adawatan wala baghdha bal ya'taqiduna annahum ikhwah hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf. Nah, dan sebagian mereka tidak membawa kepada sebagian yang lain, yakni sifat dengki. Sebagian mereka tidak mendengki sebagian yang lain. Tidak pula dengan khilaf tersebut kemudian terjadi di antara mereka permusuhan, terjadi di antara mereka kebencian. Bahkan mereka masih meyakini bahwasanya mereka itu, di antara mereka itu adalah saudara. Meskipun terjadi khilaf yang seperti ini. Nah, khilaf dalam permasalahan yang munculnya dari ijtihad, bukan dalam permasalahan yang sifatnya itu prinsip, tapi permasalahan yang sifatnya itu ijtihad. Kalau memang di sana masih dibolehkan padanya ijtihad, maka mereka memberikan uzur kepada sebagian yang lain dengan khilaf ini. Hatta innal wahida minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa ala wudu'in wa yara al-imam annahu ala wudu'. Meskipun ya, salah seorang di antara mereka salat di belakangnya orang yang dia pandang bahwasanya salat ini tidak berdasarkan di atas wudu, sementara imamnya itu berpendapat kalau dia itu berada di atas wudu, maksudnya memiliki wudu, ya, mereka pun tetap memberikan kebijakan. Mereka tetap memberikan toleransi. Sebagai contoh, beliau menyatakan, "Mithlu ay yusalli khalfa syakhsin akala lahma ibil, wa hadha al-imam yara annahu la yanqudu al-wudu, wal ma'mum yara annahu yanqudu al-wudu, fa yara anna as-salata khalfa dhalika al-imam sahihatun." Nah, sebagai contoh, yakni ketika di antara mereka salat di belakangnya orang yang memakan daging unta. Imam ini berpendapat kalau memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Sementara makmum berpendapat kalau memakan daging unta itu membatalkan wudu. Ya. Fayara anna salata khalfa dzalikal imam sahihah. Maka mereka, ya, dalam hal ini makmumnya ketika berimam di belakangnya orang yang memiliki pendapat tidak batalnya, yakni memakan daging unta, ya, tetap makmum ini berpendapat kalau sholat di belakangnya orang ini tetap sah. Tetap sah sholatnya. Ya, meskipun berbeda pendapat antara imam dengan makmum. Imam berpendapat memakan daging unta itu tidak membatalkan. Sementara makmum berpendapat makan daging unta itu membatalkan. Ya, ini perbedaan pendapat. Ya. Maka di sini tetap, meskipun demikian makmum tetap memberikan toleransi dan tetap sah sholat di belakangnya imam tersebut. Tidak kemudian sholatnya imam tidak sah karena dia telah memakan daging unta belum wudu.
Tidak demikian. Tapi tetap berpendapat sahihnya salat tersebut. Nah, wa in kana huwa law sallaha bi nafsihi lara anna salatahu ghairu sahih. Ya meskipun jikalau seandainya dia sendiri makmum sendiri ini kalau salat sendirian, kalau setelah makan daging onta maka dia berpendapat salatnya tidak sahih. Tidak sah. Nah, kullu hadza li'annahum yarawna anna al-khilaf an-nashi'a 'ala al-ijtihad. Ya, 'an al-ijtihad fi ma yasughu fi al-ijtihad. Laisa fil haqiqati bi khilaf. Semua itu terjadi karena mereka salafun salih, para pendahulu kita yang saleh. Nah, mereka berpendapat bahwasanya khilaf yang muncul, khilaf yang terjadi berdasarkan ijtihad dari perkara yang dibolehkan padanya ijtihad, maka secara hakikat tidak ada khilaf. Ini kan cuma ijtihad saja. Ya, tidak ada khilaf secara hakikatnya. Karena mereka tetap berpendapat, itu kan pendapatmu, ini pendapatku. Tapi sholat tetap sah. Ya. Lianna kulla wahid mal mukhtalifaini qad tabi'a ma yajibu 'alaihi ittiba'ahu min ad-dalil alladhi la yajuzu lahu al-'udul anhu. Karena setiap salah satu dari dua orang yang berselisih ini, maka sungguh dia telah mengikuti apa yang harus diikuti. Dia telah mengikuti apa yang harus diikuti, yakni berupa dalil yang membolehkan baginya beralih darinya. Fahum yarana anna akhahum idza khalafahum fi 'amalin ma ittiba'an lid-dalil huwa fil haqiqati qad wafaqahum. Maka mereka berpendapat bahwasanya saudaranya mereka ketika mereka menyelisihi pendapat kita, nah, dalam suatu amalan apapun amalannya, dalam keadaan dia itu mengikuti dalil yang mereka pegang, maka secara hakikatnya mereka itu sama-sama sepakat. Sebenarnya sepakat dalam mengikuti dalil. Cuman sisi pendalilnya terkadang berbeda. Nah, sisi pendalilnya terkadang berbeda. Nah, li'annahum yad'una ila ittiba'id dalil aina ma kana, karena mereka, yakni para pendahulu kita, yakni para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, mereka itu yad'una ila ittiba'id dalil aina makana. Mereka itu menyeru untuk mengikuti dalil di mana saja mereka berada. Fa idza khalafahum muwafaqatan lidalil 'indahu fa huwa fil haqiqati qad wafaqahum. Maka apabila mereka itu menyelisihi kita, misalkan katakan demikian. Ya, mereka orang yang berselisih menyelisihi sebagian mereka di antara yang lainnya, saling menyelisihi. Nah, maka sementara orang yang berselisih ini sama-sama mengikuti sesuai dengan dalil. Ya, menurut mereka, ya, maka secara hakikatnya sungguh mereka itu sepakat. Karena semuanya itu sama-sama berpendapat wajibnya mengikuti dalil. Dalam masalah ini, kalau memang di sana ada padanya ijtihad. Dari perkara yang dibolehkan adanya ijtihad. Maka di sini meskipun sekilasnya itu mereka berbeda pendapat, tapi sebenarnya itu secara hakikatnya mereka itu pendapatnya sama, yakni mengikuti dalil. Ya, meskipun sisi pendalilannya itu lain. Ya. Li'annahu tamshi 'ala ma yad'una ilaihi wa yahduna ilaihi min tahkimi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih, karena ya, dia itu berjalan di atas apa yang mereka dakwahkan dan mereka arahkan kepadanya. Ini bentuknya itu berupa itu menjadikan hukum, ya, yakni dengan kitabullah dan juga sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yakni salafun salih, para pendahulu kita yang saleh. Mereka di dalam menyikapi khilaf, menyikapi perbedaan pendapat, mereka itu orang-orang yang sangat bijak. Ya, sebagian mereka tidak sampai ketika terjadi khilaf yang munculnya itu dari ijtihad, tidak sampai menjadikan kedengkian di antara mereka, tidak sampai menjadikan kebencian, apalagi sampai permusuhan. Tidak sampai. Meskipun berbeda pendapat dalam hal sholat. Contohnya tadi disebutkan, imam berpendapat tidak batalnya memakan daging unta. Kemudian dia sholat tanpa berwudu ketika sudah makan daging unta. Sementara makmum berpendapat, yakni batalnya makan daging unta, ya, kalau dia sendiri melakukan hal itu maka dia tidak sah sholatnya. Tapi ternyata hal ini tidak membawa mereka kepada perselisihan. Bahkan tetap menganggap sholatnya tetap sah. Dan contoh yang lain banyak sekali berkaitan dengan masalah ini. Sebenarnya contoh dari kalangan Syafi'iyah, mereka berpendapat tidak sahnya sholat
dengan tanpa mengucapkan basmalah. Dari kalangan Ahmadiyah, dari kalangan yakni pengikut Hambaliyah ya, Ahmad bin Hanbal, mereka menyatakan tetap sah. Karena memang Rasulullah SAW tidak mengucapkan basmalah. Maksudnya tidak dikeraskan bacaannya. Tapi hal ini pun tetap tidak menjadikan mereka itu berbeda pendapat. Maksudnya tidak menjadikan mereka itu berselisih kemudian sampai membenci. Memang beda pendapat terjadi. Ya. Terjadi beda pendapat masalah ini. Akan tetapi dalam hal ini tidak membuat mereka itu kemudian bermusuhan, saling mendengki. Apalagi sampai saling membenci. Tidak demikian. Nah. Kemudian selanjutnya, ini masalah fikih ya. Masalah yang di sana ada padanya ijtihad. Bagaimana dengan masalah yang di sana tidak boleh adanya ijtihad? Nah, beliau menyatakan, "Amma ma la yasughu fihi al-khilaf, fa huwa ma kana mukhalifan lima kana 'alaihi as-sahabah wa at-tabi'un, kama masail al-'aqaid allati dhalla fiha man dhalla min an-nas, wa lam yahsul fiha al-khilaf illa ba'da al-qurun al-mufaddalah, ay lam yantashir al-khilaf illa ba'da al-qurun al-mufaddalah, wa in kana ba'd al-khilaf fiha mawjudan fi ahdi as-sahabah. ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لابد أن يموت كل الصحابة بل قرن ما وجد فيه معظم أهله." نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله. Adapun perkara yang tidak diperbolehkan adanya khilaf, ya, maka itu adalah perkara yang menyelisihi apa yang ada pada sahabat dan juga tabi'un. Kalau tadi permasalahan masalah fikih terjadi pada sahabat dan juga para tabi'in. Ini munculnya dari ijtihad. Sementara di sana juga ada perkara yang tidak boleh ada padanya perselisihan. yakni perkara yang menyelisihi para sahabat dan juga para tabi'un. Nah, sebagaimana permasalahan akidah, kamasailil aqaid, permasalahan akidah yang mana dhalla fiha man dhalla minan nas, telah tersesat pada permasalahan ini orang-orang yang tersesat dari kalangan manusia. Nah, dan ternyata khilaf yang seperti ini, khilaf masalah akidah, masalah keyakinan, ini tidak terjadi padanya khilaf kecuali setelah generasi yang terbaik dari umat Islam ini. Maksudnya, tidak tersebar khilaf ini kecuali setelah generasi yang terbaik. Setelah sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, tidak terjadi khilaf masalah akidah. Setelah atba'ut tabi'in, ya, baru di sana ada padanya khilaf masalah akidah. Nah, wa in kana ba'dul khilafi fiha mawjudan fi ahdi sahabah, meskipun memang ada sebagian khilaf yang terjadi pada masa sahabat. Akan tapi perlu diketahui bahwasanya kita katakan, ya, ketika kita mengatakan qurunus sahabah, generasi sahabat, maknanya itu bukan berarti, ya, bahwasanya seluruh sahabat telah meninggal dunia. Tidak mesti demikian. Maknanya tidak mesti demikian. Ya, dikatakan qurunus sahabah bukan maknanya adalah bahwasanya, ya, sahabat seluruhnya itu sudah meninggal dunia. Bahkan kurun, yakni generasi yang masih ada, masih terdapat padanya, yakni mayoritas dari orang-orangnya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyatakan, "Nah, innal quruna yuhkamu bin qidaihi idza qarada aktsaru ahlihi." Sesungguhnya sebuah generasi dihukumi sudah berakhir, yakni ketika mayoritas ahlinya sudah hilang. Mayoritas ahlinya sudah meninggal. Ini baru dikatakan, ya, meskipun ada sebagian mereka yang masih hidup, ya, tapi tetap dikatakan qurun sahabah telah hilang. Maksudnya telah habis. Setelah itu baru atba' tabi'in dan juga atba'ut tabi'in. Nah, fal qurun mufaddalatu in qaradat wa lam yujad fiha hadzal khilaf alladhi intashara ba'dahum fil aqaid. Dan generasi yang utama, generasi-generasi yang terdapat padanya keutamaan, generasi yang paling utama, generasi yang terbaik, ini habis masanya dalam keadaan tidak terdapat padanya khilaf yang seperti ini, tidak tersebar, ya, setelah mereka khilaf dalam masalah akidah. Nah,
Faman khalafa ma kana 'alaihi as-sahabah wa tabi'un fa innahu 'alaihi wa la yaqbalu khilafu. Maka barang siapa yang menyelisihi apa yang ada pada sahabat dan juga para tabi'in, maka sesungguhnya khilafnya tidak diterima. Maksudnya khilaf yang seperti ini tidak boleh terjadi. Yang khilaf dalam masalah akidah tidak boleh terjadi. Nah, amma al-masail allati wujida fiha al-khilaf fi ahdi as-sahabah wa kana fiha musaghun lil ijtihad fala budda an yakun al-khilaf fiha baqiyan. Adapun masalah yang terdapat padanya khilaf pada zamannya sahabat, ini para sahabat Nabi, dan permasalahan itu adalah permasalahan yang dibolehkan padanya khilaf karena ijtihad, maka di sana mesti khilaf ini terjadi dan tetap masih ada. Ya, tetap ada. Dari zaman dahulu para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sudah ada khilaf, tapi khilaf yang masalah ijtihadi, bukan masalah akidah. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran. Wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun." Apabila seorang hakim memutuskan suatu hukum, kemudian dia berijtihad, ternyata ijtihadnya itu benar, maka baginya ada 2 pahala. Tapi kalau ternyata ijtihadnya itu salah, maka baginya ada 1 pahala. Jadi pahala ijtihadnya ini, ya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Ini ketentuan di dalam masalah khilaf. Jadi sejak dahulu memang sudah ada khilaf, tapi khilaf yang memang di sana dibolehkan adanya khilaf. Ini permasalahan yang boleh padanya ijtihad. Tapi kalau permasalahan yang berkaitan dengan masalah akidah, ya maka di sana tidak boleh adanya khilaf. Sebagaimana contoh akidah tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada yaumul akhir, dan juga keimanan kepada takdir. Ini di sana tidak boleh adanya khilaf. Kalau menyimpang dari akidah ini, maka jelas dia sudah dikatakan sebagai orang yang sesat, bahkan bisa sampai kafir. Sebagai contoh, mengingkari salah satu dari rukun iman. Contoh, mengingkari takdir. Sebagaimana orang-orang, yakni orang-orang Qadariyah. Orang-orang yang berpemahaman dengan Qadariyah, bahwasanya hidup mereka itu katanya ini sama sekali tidak berkaitan dengan takdir. Apa yang mereka lakukan, keinginan yang mereka lakukan murni dari diri mereka sendiri, bukan dari takdir. Ini keyakinan yang seperti ini, keyakinan yang sesat. Bahkan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kafir, karena dia tidak beriman dengan salah satu rukun iman. Ya, maka khilaf yang seperti ini khilaf yang tidak diperbolehkan. Seorang ketika menghadapi orang seperti ini harus keras, karena mereka sudah tidak sama lagi dengan kita. Orang-orang Qadariyah, orang yang tidak percaya dengan takdir. Ataukah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya yaumul akhir. Ini sudah jelas. Ini khilaf yang seperti ini bukan khilaf yang dibolehkan, tapi khilaf yang seperti ini khilaf yang harus ditindak dengan tindakan yang tegas. Orang yang seperti ini harus diperingatkan, bahkan diboikot bila perlu. Ya, tapi tentunya ada ketentuan-ketentuannya. Ya. Adapun masalah khilaf yang berkaitan dengan masalah yakni ijtihadi, masalah fiqih, masalah ibadah, yakni ibadah dalam sisi fikih maksudnya, maka di sana perkara yang ada padanya ijtihad, yang memang kalau memang ada khilaf, hendaklah seorang itu saling yakni memberikan toleransi. Nah, kemudian beliau menyatakan fal wajibu 'alal muslimina jami'an ay yakunu ummatan wahidatan wa an la yahsula bainahum tafarruq wa tahazzub bihaitsu yatanaharuna fima bainahum bi asinnatil alsin ويتعادون ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد. نعم. فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة لله الحمد. Maka yang wajib bagi setiap orang muslim, bagi kaum muslimin seluruhnya, hendaklah mereka itu menjadi umat yang satu. Dan agar supaya tidak terjadi pada mereka tafarruq, tidak terjadi pada mereka perpecahan, tidak terjadi pada mereka perkelompok-kelompokan. Tidak ada tafarruq, tidak ada perpecahan, tidak ada tahazzub. yakni berkelompok-kelompoknya kaum muslimin. Ya. Di mana di antara mereka saling membunuh, saling menyembelih, tanaharun, saling membunuh maksudnya.
Kemudian di antara mereka saling yakni menggunakan tombak-tombak mereka, menggunakan senjata-senjata mereka. Di antara mereka saling bermusuhan, di antara mereka saling membenci. Ini hanyalah karena khilaf yang dibolehkan padanya ijtihad. Nah, ini tentunya suatu perkara yang tercela. Fa innahum ma in ikhtalafu fi ma yakhtalifuna fi ma taqtadihi an-nusus hasba afhamihim fa inna hadha amrun fihi sa'atun walillahil hamd. Maka sungguhnya persisian yang ada wa in ikhtalafu, jika mereka berselisih pada apa yang mereka perselisihkan, yakni dalam perkara-perkara yang nas itu menuntutnya, nas itu membolehkannya sesuai dengan pemahamannya mereka, maka perkara ini termasuk perkara yang Allah berikan padanya keluasan. Walillahil hamdu, dan hanyalah pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang ada khilaf, kalau itu khilaf yang dibolehkan padanya khilaf yang dibolehkan karena di sana hanyalah sekedar perbedaan ijtihad saja, maka di sanalah perkara yang Allah berikan padanya keluasan. Sehingga seorang tidak perlu kemudian menjadikan hal itu sebagai kebencian, permusuhan, bahkan saling membunuh. Ya, tidak boleh demikian. Nah, wal muhim itilaful qulub wa ittihadul kalimah wala raiba anna a'da'al muslimin yuhibbuna lil muslimina ay yatafarraqu sawa'un kanu a'da'an yasrahuna bil adawati aw a'da'an yatadhaharuna bil wilayati lil muslimin aw lil islam wa hum laisu kadzalik. Maka perkara yang paling penting adalah persatuan hati. Persatuan kalimat ini yang paling penting. Tidak diragukan bahwasanya musuh-musuh kaum muslimin mereka itu senang jikalau kaum muslimin itu berpecah belah, sama saja, baik itu musuh yang terang-terangan memusuhi Islam, memusuhi kaum muslimin, ataukah musuh-musuh yang mereka itu menampakkan loyalitas kepada kaum muslimin, ya, ataukah kepada Islam padahal mereka tidak demikian. Ini mereka merasa senang ketika kaum muslimin itu berpecah belah, ketika kaum muslimin itu bercerai-berai. Maka tentunya ya, kita jangan sampai melakukan hal ini sesama kaum muslimin. Kalau memang dalam permasalahan yang di situ masih boleh padanya ijtihad, jangan sampai kita jadikan perselisihan itu sebagai yakni api yang akan bisa membakar yakni permusuhan di antara kaum muslimin. Jangan sampai demikian, karena khilaf memang terjadi dalam hal masalah perkara yang dibolehkan padanya khilaf, yakni masalah ijtihad. Tapi ini janganlah kemudian menjadikan hal itu sebagai pemicu yang akan memicu terjadinya peperangan, terjadinya kebencian, terjadinya permusuhan. Karena ini adalah khilaf yang wajar. Hal ini sudah ada sejak zamannya para sahabat radhiyallahu ta'ala majma'in, para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai sekarang ini. Tapi kalau memang khilaf itu berkaitan dengan masalah akidah, maka di sana enggak mengapa. Kalau kita memang harus berlepas diri dari mereka, orang-orang yang berbeda dengan kita dalam masalah akidah. Sebagaimana contoh kepada orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman Qadariyah, yang mereka mengingkari takdir. Ataukah orang-orang yang berpemahaman dengan pemahaman Jabriyah, yang lawannya Qadariyah, yang mereka itu yakni bersandar hanyalah dengan takdir. Ini tentunya khilaf yang sudah masalah akidah, maka kita enggak mengapa boikot mereka. Kita enggak mengapa kemudian memusuhi mereka. Karena mereka itu memang sudah tidak sama akidahnya dengan kita. Kepada orang-orang yang mereka itu mengingkari akan adanya yaumul akhir dan seluruh kandungan-kandungannya, mengingkari adanya jannah, mengingkari adanya an-nar, mengingkari adanya nikmat kubur, mengingkari adanya azab kubur, mengingkari adanya fitnah kubur, maka jelas khilaf yang seperti ini khilaf yang tidak pernah terjadi pada zamannya sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, tidak pernah terjadi. Maka ketika ada yang khilaf, ada perselisihan dengan masalah ini, maka jelas, maka di sini diperbolehkan padanya untuk yakni berseberangan jalan. Dalam hal ini yakni boleh untuk memberikan sikap meskipun itu dengan sikap yang keras. Ya, demikian. Kan ini permasalahan masalah akidah yang tidak boleh ada padanya khilaf. Kalau masalah ijtihad, maka di sana masih diperbolehkan padanya khilaf. Ini tentang pembahasan-pembahasan yang sudah kita lalui dari usul yang kedua. Perkara yang kedua yang perlu kita ketahui. Sekarang kita lanjutkan di al-aslu tsalits. Landasan yang ketiga
dasar yang ketiga, permasalahan yang ketiga yang wajib kita ketahui dan termasuk di antara perkara agama yang sangat penting. Beliau menyatakan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala beliau menyatakan di dalam matannya, "Inna min tamamil ijtima'i as-sam'i wa ta'ati liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyian." فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Beliau menyatakan sesungguhnya termasuk di antara kesempurnaan ijtima, kesempurnaan persatuan adalah as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat, liman ta'ammara alina, kepada orang yang memerintahkan kepada kita, maksudnya pemimpin yang mereka itu berkuasa terhadap kita. Walau kana 'abdan habasyian, meskipun pemerintah itu adalah seorang budak dari Habasyah, dari negeri Ethiopia. Demikian, ini termasuk di antara kesempurnaan ijtima, yakni mendengar dan taat kepada pemimpin, mendengar dan taat kepada pemerintah. Meskipun pemerintah ini adalah dari abdan habasyiyah, yakni seorang budak dari negeri Habasyah, dari negeri Ethiopia. Fabayyana Allahu hadza bayanan syai'an kafiyan biwujuhin min anwa'il bayan syar'an wa qadran. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang sangat luas dan penjelasan yang mencukupi dari berbagai sisi. Min anwa'il bayan syar'an wa qadran, dari berbagai macam penjelasan baik secara syariat maupun secara yakni qadari. Secara qadari, yakni secara alami. Secara syariat dalil-dalil ataukah secara qadari, secara alami. Thumma sara hadha al-aslu la yu'rafu 'inda aktsari man yad'i al-'ilm fa kaifa al-'amalu bih. Kemudian menjadilah pondasi ini, landasan ini, perkara ini perkara yang tidak diketahui oleh mayoritas orang yang mengaku berilmu. Orang yang berilmu saja tidak tahu tentang masalah ini. Maka bagaimana mereka akan mengamalkan masalah ini? Nah, ini perkataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, yakni tentang pentingnya yakni as-sam'u wa ta'ah liulatil umur, yakni mendengar dan taat kepada waliul amr, kepada pemerintah, kepada pemimpin. Ini termasuk di antara kesempurnaan dari ijtima, kesempurnaan persatuan. Nah, kemudian berkata pensyarah, perkataan muallif, yakni inna min tamamil ijtima' as-sam'i wa ta'ah ila akhirih, sampai akhirnya tadi. Di sini belum menyatakan dzakarul muallif rahimahullahu taala anna min tamamil ijtima'i as-sam'i wa ta'ati li wulatil amri bimtithali ma umiru bihi, bimtithali ma amaru bihi wa tarki ma nahau anhu walau kana man ta'ammara 'alaina 'abdan habasyian. Bahwasanya termasuk di antara kesempurnaan ijtima, kesempurnaan persatuan adalah mendengar dan taat kepada wulatul amri, kepada pemimpin, kepada pemerintah. Ini di antara kesempurnaan dari ijtima, persatuan adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Bagaimana caranya? Yani bimtithali ma amaru bihi wa tarki ma nahaw anhu, dengan cara melaksanakan apa yang mereka perintahkan dan juga meninggalkan apa yang mereka larang. Walau kana man ta'ammara 'alaina 'abdan habasyian, meskipun yang memerintahkan kepada kita itu adalah seorang budak dari Habasyah. Demikian. Tapi tentunya kita perlu tahu, ketaatan kepada mereka wulatul umur bukanlah ketaatan yang mutlak. Sebagaimana sering kita sebutkan bahwasanya taat itu ada dua macam, taat yang mutlak sama taat yang muqayyad. Taat yang mutlak ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka mutlak sebagai seorang muslim harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak mungkin memerintahkan kepada kejelekan. Tidak mungkin memerintahkan kepada
sesuatu yang akan membahayakan tidak mungkin. Maka kita mutlak wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kepada waliul amr, kepada pemerintah, kepada pemimpin, ataukah kepada siapa saja yang memang Islam memerintahkan untuk taat kepada mereka, ini taat ini bukan taat yang mutlak, tapi taat yang muqayyad, yang terikat dengan syarat. Nah, ini syaratnya, yang pertama yakni ketaatan tersebut, ya, tidak menyelisihi perintahnya Allah dan Rasulnya. Ini ketaatan dalam hal yang ma'ruf, ketaatan dalam hal yang baik. Kalau seandainya mereka pemerintah, pemimpin, memerintahkan kepada kita perkara yang menyelisih syariat Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban untuk taat. Ya. Sebagai contoh, ketika mungkin pemerintah itu memerintahkan kepada kita, yakni untuk melakukan kemungkaran. Sebagai contoh, untuk merayakan perayaan hari-hari kafir, merayakan Natal, merayakan tahun baru, Imlek, ini kan bukan tahun baru Islam. Ataukah merayakan perayaan yang memang tidak ada syariatnya dalam agama Islam, tidak ada kewajiban bagi kita untuk taat. Karena ini sudah jelas menyelisih perintahnya Allah dan Rasulnya. Jadi ketaatan yang seperti ini, ketaatan kepada pemerintah bukanlah ketaatan yang mutlak, tapi ketaatan yang muqayyad, terikat dengan syarat. Itu yang pertama tadi, yakni ketaatan bukan dalam hal maksiat. Yang kedua, adanya kemampuan untuk melaksanakannya. Syarat yang kedua, adanya kemampuan untuk melaksanakannya. Nah, kalau tidak ada kemampuan untuk melaksanakannya, maka gugur kewajiban kita untuk taat. Contoh pajak asalnya taat. Kita wajib taat. Ya, karena ini pajak dari pemerintah ini tidak menyelisih syariat. Kalau kita mampu wajib taat, tapi kalau kita tidak mampu, mau bayar dengan apa? Sementara untuk biaya hidup saja susah. Maka di sini menjadi gugur kewajibannya. Ataukah yang lainnya dari contoh-contoh yang ada? Tentunya ketaatan kepada mereka itu harus bersyarat, yakni adanya kemampuan. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga dari taatnya kepada pemerintah, ataukah siapa saja yang memang wajib untuk kita taati, yakni dengan melaksanakan ketaatan tersebut tidak ada dharar, tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Demikian. Kalau di sana ada padanya bahaya, ada padanya dharar yang akan menimpanya, maka di sana gugur kewajiban untuk taat kepada mereka. Ini 3 syarat. Ketaatan kepada waliul amr. Dan juga ketaatan kepada siapa saja yang Allah dan Rasulullah perintah untuk taat. Demikian. Jadi di sini bukan ketaatan yang mutlak, ya. Kemudian beliau menyatakan waqaluhu fabayyana Allahu hadza bayanan syafi'an kafiyan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan masalah ini, masalah as-sam'i wa ta'ah, mendengar dan taat. Allah telah menjelaskan dengan penjelasan yang luas dan penjelasan yang mencukupi. Nah, sampai akhir perkataan beliau. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan, amma bayanuhu syar'an, adapun penjelasan dari Allah secara syariat, fa fi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka penjelasan tersebut terdapat di dalam kitabullah Al-Qur'an dan juga sunnahnya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Famin bayanihi fi kitabillahi ta'ala qawlihi ta'ala. Dan termasuk di antara penjelasan dari kitabullah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat, yakni An-Nisa ayat yang ke-59, surat yang masyhur sering kita dengar. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri yang ada di antara kalian. Perhatikan di sini, Allah menyebutkan fi'il amr ati'u 2 kali. Terhadap Allah dan juga terhadap Rasulnya. Tapi ketika ulil amri, tidak menyebutkan lagi wa ati'u ulil amri minkum. Tidak disebutkan lagi. Apa hikmahnya? Maka hikmahnya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya ketaatan kepada ulil amri bukanlah ketaatan yang mutlak. Tapi ketaatan kepada ulil amri, ini ketika mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Maksudnya ketika mereka itu merintahkan perkara yang tidak menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, maka baru taat kepada mereka. Tapi kalau mereka menyelisih Allah dan Rasulnya, memerintahkan perkara yang menyelisih perintahnya Allah dan Rasulnya, tidak ada kewajiban. Maka ini rahasia. Tidak disebutkan kembali fil amr. Ati'u di dalam ucapan ulil amri minkum. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Diulang fil amrnya. Tapi ketika ulil amri, tidak disebutkan wa ati'u ulil amri minkum. Tidak.
tapi langsung ulil amri minkum. Maka di sini menunjukkan bahwasanya syarat taat kepada pemimpin ulil amri adalah ketika mereka itu taat kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya memerintahkan perkara yakni yang tidak menyelisih tentang Allah dan Rasulnya. Meskipun bermaksud dari sisi yang lain, tetap kita wajib taat kepada mereka. Nah, ini An-Nisa ayat yang ke-59. Nah, Al-Ayah. Kemudian waqaluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Dan janganlah kalian berselisih. Karena jika kalian berselisih maka kalian akan mengalami kekalahan dan akan hilang kekuatan kalian. Wasbiru, dan bersabarlah kalian. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Al-Anfal ayat yang ke-46. Nah, waqalu, dan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lainnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah seluruhnya dan janganlah kalian bercerai-berai. Al-Imran ayat yang ke-103. Ini penjelasan dari Alkitab, dari Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya taat kepada ulil amri, kepada pemimpin, kepada waliul amr. Selanjutnya beliau menyatakan, wa min bayanihi fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma thabata fi sahihain min hadits Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara penjelasan dari as-sunnah, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang sabit, apa yang tertetapkan dalam hadis dalam sahihain Bukhari dan juga Muslim dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau menyatakan, bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makruhina wa 'usrina wa yusrina wa afratin 'alaina wa an la nunazi'a al-amra ahlahu. Qala illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Beliau menyatakan, kita pernah membaiat. Kita pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW, yakni untuk mendengar dan taat. Dalam keadaan kita suka, ataukah dalam keadaan kita benci? Dalam keadaan kita susah, ataukah dalam keadaan kita lapang? Dalam keadaan meskipun mereka itu mementingkan diri sendiri, diri mereka sendiri dibandingkan dengan kita. Dan agar supaya kita tidak melepaskan, yakni perkara dari ahlinya. Tidak mencabut perkara dari ahlinya, yang maksudnya tidak mau melepaskan ketaatan kepada orang-orang yang memang diperintahkan untuk taat. Ya, tidak mau melepaskan perkara dari ahlinya. Qala, maka Rasul menyatakan, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Kecuali jika kalian melihat pada pemimpin tersebut kufur yang sudah bawahan, kufrun yang sudah jelas-jelas. Ya. Yang kalian memiliki burhan, memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis nomor 7056, Muslim dalam sahihnya hadis nomor 1709 dari hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ini dalil yang menunjukkan tentang wajibnya taat kepada ulil amri, waliul amr. Dalam keadaan senang, dalam keadaan benci, dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang, meskipun mereka itu mementingkan diri mereka daripada kita. Kita tetap wajib taat kepada mereka. Kecuali kalau kita lihat pada mereka ada kufur yang kufur sudah jelas-jelas kekafiran. Yang kita memiliki hujjah, memiliki burhan, memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda di hadis yang lainnya. Man ra'a min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata famaitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari amirnya, dari pemimpinnya sedikit, maksudnya sesuatu dari penyimpangan mungkin, ya. Maksudnya penyimpangan yang bukan berkaitan masalah akidah, ya. Falyasbir, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jama'ata, maka sesungguhnya barang siapa yang memecah belah jamaah kaum muslimin, shibran, sejengkal saja, kemudian dia mati, famaitatuhu jahiliyah, maka matinya dia itu adalah mati jahiliyah. Nah, ini hadis dari Imam Bukhari dalam sahihnya 7054, Muslim dalam sahihnya 1849 dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, maka ini pentingnya taat
mendengar dan taat kepada waliul amr. Ketika seorang berusaha untuk melepaskan ketaatan, ya, memecah belah jamaah kaum muslimin, sejengkal saja kemudian dia mati, maka mati jahiliyah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala'a yadan min at-ta'ati laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatan lahu." Barang siapa yang melepaskan tangan dari ketaatan, ya, tidak mau mentaati pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatan lahu, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kala dalam keadaan tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumen, tidak memiliki bukti untuk bisa menguatkan perbuatannya tersebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya 1851 dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Wa qala, dan hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa athi'u wa in umira 'alaikum 'abdun habashi." Dengarlah dan taatlah. Mendengar dan taatlah kalian meskipun diperintahkan oleh seorang budak dari Habasyah. Nah, ini hadis dari Imam Bukhari dalam sahihnya 693 dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Wa qala alaihi salatu wasallam, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "'Alal mar'il muslim as-sam'u wa at-tha'ah fi ma ahabba wa kariha. Illa an yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sami'a wa la ta'ata." Bagi setiap orang muslim wajib mendengar dan taat pada perkara yang dia cintai ataukah perkara yang dia benci, kecuali kalau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Fa idza umira bi ma'siyatin, kalau diperintahkan untuk melakukan kemaksiatan, fala sami'a wa la ta'ata, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan juga taat. Tidak ada kewajiban lagi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya 7144, Muslim dalam sahihnya 1839 dari hadis Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, demikian ya, ini muttafaqun alaih. Kemudian waqala Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau menyatakan, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fanazalna manzilan fanada munadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu jami'ah. Fajtama'na ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu 'ala khairin ma yu'allimuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum ma yu'allimuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ilat 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa amrun tunkirunaha wa taji'u fitnatun yuraqiqu ba'duhum ba'da taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadha mahlakati wa taji'ul fitnah fayaqul hadhihi faman ahabba an yuzahziha 'anil nari wa yudkhilal jannata falta'tihi muniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi wa man bai'a imaman fa'atahu safqata yadihi safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'a fa in ja'ahu akhar yunazi'uhu fadribu 'unuqa al-akhar. Rawahu Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma beliau menyatakan bahwasanya kami dahulu pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar. Maka kita pun singgah di suatu persinggahan. Kemudian salah satu penyerunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru as-salatu jami'ah, salat jamaah. Maka kami pun berkumpul yakni bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu ma min nabiyyin ba'athahu Allah illa kana haqqan 'alaihi ay yadulla ummatahu 'ala khairin ma yu'allimuhu lahum." Sesungguhnya tidaklah ada seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala utus kecuali hak bagi dia, kewajiban bagi dia untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang diajarkan kepada mereka dan memperingatkan mereka yaitu umatnya dari kejelekan yang diajarkan kepada mereka. Dan sesungguhnya
Wa inna ummatakum, umat kalian ini, ya, dijadikan keselamatannya itu pada awalnya. Kemudian nanti akan terjadi bala, musibah, dan juga perkara-perkara yang kalian ingkari pada akhirnya. Di akhir umat ini nanti akan terjadi perkara-perkara yang musibah-musibah, bala-bala, ataukah perkara yang diingkari oleh kalian pada akhirnya. Kemudian akan datang kepadanya fitnah yang sebagian mereka menganggap lebih ringan daripada sebagian yang lain. Ya, semakin datang fitnah, ini fitnah ini belum sempat dibandingkan dengan kita dahulu. Demikian seterusnya. Akan terjadi fitnah yang demikian. Fitnah itu akan datang, kemudian seorang mukmin akan menyatakan ini adalah kebinasaanku. Demikian pula fitnah akan datang, kemudian dia akan menyatakan demikian dan demikian, ini dan ini, dan juga yang lainnya. Maka barang siapa yang ingin untuk diselamatkan dari neraka dan masuk dalam surga, maka kematian akan datang kepadanya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Walyati ilan nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilaihi, dan kemudian dia akan datang kepada manusia yang dia cinta kalau dia datang kepadanya. Kematian tadi akan datang kepada manusia yang mereka cinta kalau memang kematian itu datang kepadanya. Ya. Jadi anggapnya di sini lebih baik mati. Lebih baik mati datang kepadanya daripada dia harus terikut dalam fitnah. Demikian. Maka barang siapa yang membayat seorang imam, maka hendaklah dia memberikan telapak tangannya dan memberikan buah hatinya, ya, kepadanya. Kalau memang dia mampu memberikan, ya, falyuti'hu, mentaati, maka dia lakukan. Kalau memang dia lakukan, maka diberikan, berikan kalau memang dia mampu. Maka apabila datang kepadanya orang lain yang ingin mencabut, yakni ketaatan tadi, yang sudah dibaiat tadi, mencabut ketaatan, yang ingin mengkudeta, ingin menggugurkan, ingin menggulingkan pemimpin tadi, fadribu unuqal akhar, maka penggalah, yakni leher-leher orang lain yang datang, yakni untuk mencabut ketaatan kepada pemimpin tersebut. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nomor 1844. Nah, ini penjelasan dari syariat, dari Al-Quran maupun Al-Hadis yang sudah kita jelaskan dan kita bacakan tadi, yakni tentang pentingnya tentang mendengar dan taat kepada waliul amr. Ya, mendengar dan taat kepada pemimpin, kepada orang-orang yang Allah dan Rasulnya perintah untuk taat kepada mereka. Nah, jadi sebagaimana telah kita sebutkan tadi, ketaatan kepada mereka pemimpin ini bukan ketaatan yang mutlak. Sekali lagi bukan ketaatan yang mutlak, tapi ketaatan yang muqayyad. Karena kita tahu taat itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Taat yang mutlak itu hanyalah kepada Allah dan Rasulnya, sementara yang muqayyad itu kepada selain Allah. Kalau memang mereka memenuhi syaratnya, maka wajib taat kepada mereka. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, maka kewajiban taat kepada mereka itu sudah gugur. Nah, selanjutnya wa amma bayanuhu qadran, adapun penjelasannya secara qadari, yakni secara takdir, secara alami. Fa innahu la yakhfa halul ummati al-islamiyyati hina kanat mutamassikatan bidiniha mujtami'atan 'alaihi mu'azzimatan liwulati umuriha munqadatan lahum bil ma'ruf kanat laha as-sayyadatu wadh-dhuhur fil ardi. Maka sesungguhnya tidak tersembunyi, yakni keadaan umat Islamiyah ketika mereka itu berpegang teguh dengan agamanya. Mereka bersatu di atas agamanya tersebut, kemudian mereka mengagungkan wulatul umuriha, mengagungkan pemimpinnya mereka, maksudnya menghormati pemimpinnya mereka, tidak melakukan kudeta, tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengkhianatan. Kemudian mereka tunduk kepada pemimpin tersebut dalam hal yang ma'ruf, dalam hal kebaikan, maka akan ada bagi mereka itu kekuasaan dan juga kemenangan di muka bumi. Akan diberikan kepada mereka kekuasaan dan juga kemenangan di muka bumi. Ini yakni bukti yang qadari, bukti yang alami. Ketika suatu umat Islam mereka berpegang teguh dengan agamanya mereka, bersatu dengan agamanya, yakni menghormati pemimpinnya, tidak melakukan tindakan-tindakan pemberontakan, kudeta dan juga yang lainnya, ya, maka mereka itu akan Allah berikan yakni kekuasaan dan juga kemenangan di muka bumi.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang melakukan amalan saleh. Apa janji Allah? Yani la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan berikan kepada mereka kekhalifahan. Allah akan berikan kepada mereka kepemimpinan di muka bumi sebagaimana telah Allah berikan kekhalifahan kepada orang-orang yang datang sebelum mereka. Ini yang pertama janji dari Allah, yani la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Ya, yakni kepada mereka orang yang beriman dan juga melakukan amalan saleh. Kepemimpinan yang pertama Allah berikan. Kemudian yang kedua, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum. Dan benar-benar Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agamanya mereka. Yang mana Allah ridha ya dengan agama mereka tersebut. Ini yang kedua, diberikan kekokohan di dalam agama. Selanjutnya yang ketiga Allah katakan, ya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan setelah perasaan takut yang menimpa mereka, Allah gantikan dengan keamanan. Ini tiga janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh. Allah akan berikan kekuasaan, Allah akan berikan kekokohan, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang sebelumnya mereka ditimpa dengan perasaan takut, kemudian Allah ganti dengan keamanan. Bagaimana sifatnya mereka? Yakni ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Ini surat An-Nur ayat yang ke-55. Ini jelas. Ketika umat Islam berpegang dengan agamanya mereka, bersatu dengan agamanya mereka, mengagungkan pemimpinnya mereka, maka sungguh Allah akan berikan kepada mereka tiga janji ini. Berikan kekuasaan, berikan kekokohan, dan juga berikan kepada mereka keamanan. Nah, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz." Dan sungguh Allah benar-benar akan menolong orang yang menolongnya. Orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini surat ya Al-Hajj ayat yang ke-40. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur." yakni orang-orang yang ketika mereka diberikan yakni kekokohan di muka bumi, diberikan kepada mereka posisi di muka bumi, kedudukan di muka bumi, aqamus shalah, mereka itu menegakkan salat, wa atauz zakah, dan mereka menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan kepada kebaikan, wa nahaw 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, dan hanya milik Allah yakni akibat perkara kebaikan. Surat Al-Hajj ayat yang ke-40 sampai 41. Ini dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kepada kita tentang janji dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang beriman dan melakukan amalan saleh, yakni orang-orang yang bersabar, yakni dengan pemimpin yang ada di antara mereka, taat kepada pemimpin yang ada di antara mereka. Ya, karena sungguh pemimpin ini adalah merupakan cerminan dari rakyatnya. Kalau memang rakyat tersebut baik, maka Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang baik. Tapi kalau rakyat itu jelek, Allah juga akan berikan kepada mereka pemimpin yang jelek. Oleh karena itu tentunya, kalau rakyat menginginkan pemimpin yang baik, maka hendaklah mereka bersabar dengan apa yang terjadi pada pemimpinnya. Kalau memang pemimpinnya memang di sana terdapat padanya penyimpangan-penyimpangan, sabar. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan pemimpin yang lebih baik. Nah, karena demikianlah janji dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada mereka bersabar. Nah, yakni Allah akan berikan kepada mereka pemimpin yang baik, yakni pemimpin yang menjadikan petunjuk Allah itu sebagai petunjuk bagi mereka. Nah, maka tentunya kewajiban bagi kita ketika kita melihat adanya penyimpangan di dalam pemimpin kita, kita bersabar.
Kalau memang kita memiliki yakni kemampuan untuk bisa memberikan nasihat kepada mereka, memiliki kedudukan dekat dengan mereka, maka nasihati. Tapi nasihat ini dengan cara sembunyi-sembunyi, bukan kemudian nasihat itu diumumkan di mimbar-mimbar, di koran-koran, di majalah-majalah, di tablet-tablet yang tidak sampai kepada pemimpin. Karena ini bukan nasihat, tapi ini hanyalah merupakan bentuk yakni pencelaan kepada pemimpinnya. Ini tidak dibenarkan secara syariat. Nah, demikian. Ini pembahasan yang ketiga, yakni berkaitan dengan pentingnya taat, mendengar dan taat kepada waliul amr. Dan insyaallah untuk pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan depan insyaallah. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.